Selamat siang, Pak Bram. Siang, Bram, Pak Bram, Mas Bram. Baik, Pak, mungkin saya akan ajukan pertanyaan pertama begitu ke Pak Joni terlebih dahulu. Pak Joni, kalau kita perhatikan begitu Ya, statement dari Bapak Luhut, begitu Luhut Binsar Panjaitan, di sini juga dikatakan masalah utamanya adalah terkait harga, terkait penyebaran ataupun demand dari mobil listrik di tanah air. Apakah memang nantinya ataupun dalam waktu dekat ini bisa begitu Pak untuk harga sendiri, harga dari mobil listrik dapat lebih murah? jadi gini, ini kan tren dunia lah ya sebenarnya. Kalau kita katakan bahwa mobil listrik itu bisa murah, ya menurut saya belum bisa lah. Karena dulu kan saya emang kebetulan di otomotif kan megang Toyota. Jadi kita bisa lihat bahwa harganya mahal. Salah satu kendala emang mahal, ya kan? Mahal itu karena masalahnya sekarang R&D-nya itu mesti teknologi masih berjalan gitu kan. Yang paling gampang lah kan kita selalu memikirkan emang paling besar itu adalah komponennya adalah baterai. Nah, baterai itu kira-kira bisa 50% dari komponen mobil listrik. Nah, di baterai itu sekarang teknologinya itu kan masih berkembang terus mulai dari yang nikel, saya lupa itunya. Kedua adalah lithium ion, dan yang ketiga yang sekarang lagi berkembang adalah solid state. Nah, semua itu dibangun satu masalah mengenai supaya daya jangkaunya lebih jauh, maksudnya daya tempuhnya lebih jauh, dan kedua juga diharapkan dari segi safety. Ya kan Tesla udah berapa kali kan meledak dia punya kebakar karena baterainya gitu kan. Jadi sebenarnya ini persoalan tidak mudah, tapi kan kita melihat salah satunya harus kita turunkan adalah memang salah satunya orang Indonesia itu merasa bahwa baterai, karena baterai itu komponen 50%. Saya coba mengulas sedikit lah kalau supaya mudah atau tidaknya gitu kan. Baterai itu nilai keekonomisannya itu kalau sudah mencapai $70 per kWh. Ini sumbernya bisa dicari lah dari Bloomberg, ya kan. Sekarang ini yang baru terjadi, yang saya dengar terakhir, saya sih dengarnya 3 bulan yang lalu itu mesti $200 per kWh. Tapi saya dengar yang terakhir dari Bloomberg juga itu $126 per kWh. Tapi kan sebenarnya itu mesti jauh daripada nilai skala ekonomis bagaimana supaya ini bisa menekan harga baterai itu murah. Yang kedua faktornya adalah masalah mengenai skala ekonomi itu kan ditentukan salah satunya adalah volume daripada penjualan gitu, ya kan. Nah, kalau kita mau konklusi langsung ke electric vehicle, menurut saya ini pemakaian baterainya akan rendah. Dan di dunia itu sebenarnya saya lebih cenderung menggunakan kata-kata bukan electric vehicle, tapi elektrifikasi. Elektrifikasi itu semua kendaraan yang berbasis pakai baterai. Di mana mungkin sudah bisa tahu lah itu yang namanya flexi engine juga pakai baterai. Terus yang namanya fuel cell juga masuk ke baterai. Terus ada yang namanya hybrid, plug-in hybrid, solar yang pakai panel segala macam, dan termasuk hidrogen itu adalah kita sebut elektrifikasi, ya kan. Jadi menurut saya apa yang dikatakan kan Gaikido mengatakan bahwa harga yang sekarang ini terjangkau itu 250 sampai 300 juta, ya kan. Pertanyaannya apakah mungkin dalam waktu singkat? Kalau saya jawab secara pernah di otomotif segala macam, ini memerlukan waktu gitu. Kenapa? Membangun industri yang namanya bukan baterai lah, kalau bukan mobil electric vehicle, tapi kita harus membangun yang namanya industri baterai dari hulu ke hilir. Jadi itu cukup panjang, tidak semudah itu gitu kan. Baik, Pak Joni, berarti dapat dikatakan begitu untuk 150 juta harga mobil listrik berarti tidak mungkin begitu untuk terjadi dalam waktu dekat ini? Saya ginilah, sesuatu saya kalau ngomong begitu kan nggak enak gitu kan. Bisa aja mungkin dengan segala sesuatunya, misalnya pemerintah memberikan subsidi luar biasa segala macam, itu kan salah satunya faktor untuk penunjang adalah memberikan insentif. Kayak di Eropa kalau nggak salah mereka dikasihkan insentif tuh 200 sampai 300 juta, sehingga mau nggak mau itu disubsidi. Kalau tanpa subsidi, ya kan, dan tanpa hal-hal bantuan yang secara moneter, saya rasa susah untuk jangka pendek 150 juta.